Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nurdin. Apa kabarnya hari ini Pak Nurdin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Beni. Alhamdulillah pada saat ini ada dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Bagaimana nih sebaliknya Pak Beni? Apakah sedang Alhamdulillah saya juga sehat-sehat dalam aja ya? keadaan baik. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, alhamdulillah Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Nurdin, sepertinya saya lihat Bapak sedang ada masalah. Apakah benar begitu Pak? Iya sebetulnya Pak, ada sedikit masalah nih terkait siswa ya, siswa di kelas yang memang siswa itu agak berubah gitu yang tadinya periang atau dan segala macam gitu ya. Tiba-tiba sekarang murung. Eh, saya sebetulnya Oh, iya. memang pengen gimana gitu ya Pak ya. Oh, seperti itu masalahnya. Dari permasalahan yang tadi Pak Nurdin sampaikan, apakah Pak Nurdin sudah punya rencana untuk penyelesaian masalah yang tadi Bapak hadapi, Pak? Kalau caranya sebetulnya sih sudah ada yang ditempuh. Ini masalahnya sebetulnya sih agak agak sensitif juga ya. Kita kilas balik dulu deh. Sebetulnya beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu orang tua siswa ya, orang tua siswa murid ke saya yang berbicara malah ke masalah pribadi sebetulnya. Yang notabene Oh, seperti in- itu ya? iya, jadi posisi saya serba salah nih. Yang jadi korban kan tetap anaknya ya. Iya, betul, Pak. Jadi memang eh, Nah, ibunya sih ya Pak yang datang ke sekolah mah bukan bukan ayahnya gitu. Ibunya cerita kalau dia tuh sudah berpisah dengan ayahnya gitu. Bahkan eh, oh, jadi itu memang mutlak masalah masalah pribadi, tapi ketika memang dampaknya ke anak didik kita jadi riskan juga ya Pak ya. betul sekali, Pak. Sebetulnya ada beberapa langkah mungkin yang pernah saya lakukan terkait dengan mencari solusinya seperti apa gitu. Salah satunya saya pernah berdiskusi dengan keluarganya karena keluarga di sini kan bukan hanya dari keluarga ibunya saja. Memang kalau mendengar dari satu pihak kayaknya ibunya selalu menjustifikasi atau ayahnya yang salah dan lain sebagainya. Bahkan Iya. ketika ibunya datang ke sekolah, bahkan tadi pagi juga pernah nelpon, kemarin sore lah, kemarin siang. Nelpon kalau ayahnya memang kan kerjanya di luar kota. Tiba-tiba ada di sini. Katanya kalau memang lagi ke sini, datang ke sekolah, mohon anaknya jangan diberikan. Saya dalam posisi itu cuman iya-iya saja sebetulnya. Karena tidak mungkin juga ketika ayahnya datang pengen menjenguk anaknya atau menjemput anaknya, masa sih pihak sekolah melarang? Itu kan orang tuanya juga ya. Kan nggak boleh Iya, juga. betul. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya mungkin saya sudah berkomunikasi terkait permasalahan ini dengan komite sekolah, dengan kebetulan komite sekolahnya kan aparat pemerintahan desa juga ya. Jadi Betul. dekat juga dengan sekolah. Jadi kalau ada apa-apa kan saya pihak sekolah bisa apa sih bekerja secara cepat lah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan itu urusannya udah urusan ranah keluarga sebetulnya. Jadi tidak etis juga kalau sekolah ikut campur. Nah, tapi ketika dampak psikisnya ke anak peserta didik, itu saya juga kelimpungan juga karena anak tersebut memang boleh dikatakan itu paling menonjol dari akademiknya, dari kerajinannya di kelas. Itu paling pintar lah kalau menurut rata-rata kalau boleh menyebutkan pintar. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, anak itu jadi sering murung.
Bahkan pernah waktu mau ikut kegiatan camping pramuka sudah diplot dan segala macam, tiba-tiba H-1 dia mengundurkan diri. Ya, Oh, seperti itu ya. jadi dampaknya yang anaknya tadinya rajin, tiba-tiba sekarang jadi pendiam. Itu kan kita juga tidak mau efek dari keberadaan ayahnya gitu menjadi momok yang menakutkan gitu bagi anaknya. Karena dari satu sisi memang ibunya selalu menyalahkan ayahnya. Tapi kan kita tidak bisa memihak mana yang benar dan mana yang salah karena bukan kapasitas pihak sekolah gitu ya. Mungkin saya Betul, betul, hanya ingin menyelamatkan anaknya saja ya. Karena iya, memang hal-hal seperti itu kita juga tidak maulah dampaknya ke masa depan anak. Kalau yang saya harapkan memang Pak, eh, ada saya menemukan apa ya solusi yang memang betul-betul akurat gitu demi menjamin masa depan ini anaknya gitu. Karena fokus kita kan sebagai guru hmm, ya fokusnya ke masa depan peserta didiknya ya Pak ya. Mungkin itu betul sih Pak Pak. gambaran awalnya kenapa terjadi permasalahan itu atau hal yang saya hadapi sekarang lah. Tadi yang saya tangkap itu rencana Bapak berarti akan mengkomunikasikan dengan pihak keluarga ya Pak. Iya Dan Pak, iya. tujuan Bapak itu yang saya tangkap itu untuk menyelamatkan anaknya. Nah, menurut Pak Nurdin saat ini kesempatan apa yang sudah Pak Nurdin miliki untuk permasalahan yang dihadapi Pak? Kalau kesempatannya mungkin kan kemarin saya coba untuk komunikasi tidak hanya dengan apa ya pihak keluarga Pak. Saya mencoba komunikasi dengan pihak yang netral lah. Dalam posisi Ya, ini kan komite sekolah atau aparat desa gitu ya, yang secara iya. tidak langsung mereka tahu lah permasalahan di warganya. Mungkin pada akhirnya hanya sebatas siap nanti saya lakukan, saya komunikasikan yang memang sampai saat ini belum saya rasakan nih solusinya seperti apa, dampak seperti itu. Saya sih punya kemauan juga atau harapan apa ya, kalau dikasih kesempatan mungkin saya akan komunikasi dengan pihak keluarga dari ayahnya, bukan dengan ayahnya Oh, ya, dengan keluarga dari ayahnya. Agar ini sinkron kalau berbicara dengan pihak keluarga istrinya ya selalu benar aja gitu ya. Padahal belum tentu juga gitu kan. nah, betul. Kalau ini sih Pak, saya pernah melakukan apa ya, sampai istilahnya saya datang ke keluarga dari pihak istri gitu ya. Cuman memang kayaknya selalu apa ya, selalu melindungi atau selalu menghalang-halangi memang untuk akses orang ayahnya ke temu anaknya gitu ya. Kalau Iya, menurut betul. saya kan itu kan nggak boleh juga ya melarang ayah ketemu Betul. anak ya. Mungkin Iya, secara Pak. emosi dan lain sebagainya. Justru yang saya sayangkan kenapa masalah seperti itu sampai dibawa ke sekolah gitu ya. Betul. Sedangkan kan kapasitas sekolah itu sangat terbatas. Menurut Pak Benny juga nggak mungkin juga ya ketika ayahnya datang ke sekolah kita, oh Pak nggak boleh dibawa, nggak boleh ketemu. Kan nggak boleh juga. Kita kan punya hak Iya, apa untuk melarang itu? Orang ayah ketemu anak betul. kok gitu ya. Betul sekali, Pak. Nah, pada kesempatan yang ada mungkin di sana Pak Nurdin juga menemukan hambatannya, Pak. Barangkali ada ya Pak Nurdin kira-kira apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Pak Nurdin dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau hambatan itu kan posisi ayahnya kerja di luar kota Pak. Jadi memang Ya, terus pihak keluarga sini hambatan dari pihak ayah. Ayahnya memang selalu nggak ada. Terus katanya ayah itu galak dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu karena ketemu aja belum ya. betul, Terus Pak. pihak keluarga yang lainnya juga
jarang di rumah, itu mungkin hambatan yang susah untuk komunikasi. Kalau hambatan dari pihak ibunya ya tadi, memang selalu menjelek atau menyudutkan pihak keluarga dari suaminya. Padahal menurut saya kan saya tidak akan mau tahu urusan itu sebetulnya ya. Yang Iya, saya betul, Pak. fokuskan hanya nasib masa depan anaknya. Gitu saja sih Nah, Pak, itu iya. hambatan-hambatannya. Nah, selanjutnya, apa strategi yang akan digunakan Pak Nurdin untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan kira-kira, Pak? Nah mungkin strateginya saya akan menguatkan mental dulu anaknya. Kenapa? Karena tetap itu masa depan dia juga masih jauh ya. Jangan sampai masa-masa remaja dia hilang gara-gara masalah seperti ini. Ya, Jadi saya akan lebih fokus kalau ada waktu saya juga menjadi teman curhat dia gitu ya. Dia juga iya, akhirnya terbuka mau cerita dan segala macam. Karena dia juga butuh butuh untuk berbicara sebetulnya. Mungkin itu sih Pak. Jadi saya lebih fokus ke anaknya dulu deh. Kalau masalah orang tuanya itu kita cari solusinya ya tadi itu. Saya mungkin dengan aparat desa datang ke rumahnya atau dan lain sebagainya. Tapi itu kan agak saya nggak mau juga sebetulnya ikut campur masalah dapur rumah tangga orang lain gitu ya. iya, Ya, betul, terlebih saya akan lebih fokusnya ke anaknya. Jadi kalau pagi-pagi mungkin saya akan mencoba membuat dia bahagia dulu gitu, membuat dia ceria dulu agar pas menerima pelajaran itu atau pas dia ada di sekolah itu dia kembali seperti dinda-dinda yang sebelumnya gitu ya. betul, Yang betul. selama ini dia jadi panutan atau jadi teladan atau jadi contoh teman-temannya, tapi sekarang malah berbalik, lebih murung, lebih diam di kelas sendirian gitu kan. Iya, Jadi pas istirahat dia di kelas gitu ya. Akhirnya saya juga sering nyamperin, jadi ngobrol berdua di kelas. Ada apa cerita. Ya minimal membuat dia ketawa, mungkin seperti itu sih Pak. oh, iya. Nah, dari strategi yang direncanakan Pak Nurdin tadi, mungkin akan terjadi gangguan ya, Pak, ya. Nah, Iya Pak. upaya apa yang akan dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan yang Pak Nurdin hadapi nanti? Kembali ke prinsip awal Pak, ke niatnya. Kalau kita niatnya baik, insya Allah pasti ada jalannya ya. Cuman memang tidak ada sesuatu hal itu yang mulus-mulus saja. Memang normalnya juga pasti ada aja kerikil-kerikil atau gangguan. Tapi mungkin bisa didiskusikan lah. Kalau kita itu kan lebih cenderung ke makhluk sosial ya Pak ya. Jadi Betul sekali, Pak. pasti gampang berkomunikasi. Karena kalau kata orang ayahnya itu galak dan lain sebagainya, tapi toh itu manusia. Tidak ada singa yang memangsa anaknya. Gitu saja Iya, sih prinsip betul, saya Pak. Pak ya. Jadi selama niat kita baik ya insya Allah. Terlebih ini nasib anak. Tapi mungkin tahapan-tahapannya saya lebih fokus ke anaknya dulu Pak. Menguatkan mental. Minimal dia datang ke sekolah itu ceria lagi gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau Ya, hambatan itu memang selalu ada. Kayak eh, seperti kalau dia pagi-pagi aja menerima pelajaran itu jadi tidak konsen itu sudah menjadi hambatan untuk dia menerima pelajaran gitu kan ya. Tapi dengan adanya komunikasi yang baik dari kitanya, insya Allah lah, saya juga punya keyakinan dia juga akan kembali lagi seperti Dinda sebelum-sebelumnya gitu ya Pak ya. ya. Nah, selanjutnya, apa komitmen yang Pak Nurdin buat untuk rencana aksinya, Pak? Komitmennya saya tetap Pak dalam waktu dekat ini akan melakukan upaya-upaya karena sebentar lagi juga akan menghadapi ulangan ya. Karena Iya, mau betul, tidak Pak. mau juga dia akan terganggu gitu masa-masa belajarnya. Kita sama-sama tahu menghadapi ulangan itu bukan hal yang mudah. Komitmen saya ya jelas Pak. Saya tetap akan fokus apapun caranya. Saya akan fokus ke
menggali gairah lagi gitu, menggali gairahnya Oh, si Dinda ya, tersebut agar dia mau lagi seperti dulu. Dan itu tiap hari atau tiap waktu selama jam pelajaran atau dan bukan jam pelajaran, saya tetap mendampingi dia. Bahkan kalau pulang sekolah pun, insya Allah lah, saya ngobrol dulu, diskusi dulu gitu. Mungkin itu sih Pak. baiklah, komitmen Bapak sangat bagus sekali ya Pak ya. Dan satu lagi barangkali ya Pak, kira-kira bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini Pak? Nah setelah coaching ini, eh, saya mengharapkan ada obrolan lagi ya Pak ya, ada diskusi lagi. Ya, Karena betul Pak. saya akan melakukan dulu apa yang tadi saya rencanakan dan mudah-mudahan ketika kita nanti ketemu lagi memang semuanya sudah baik gitu ya, sudah ada Ya, hasil yang betul lebih Pak. baik lagi. Betul. Baiklah, terima kasih Pak Nurdin telah menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dan mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa mendapatkan solusi yang lebih baik ya Pak ya. Amin, Karena amin, amin, amin. bagaimanapun Bapak selaku guru harus tetap memberikan solusi untuk anak yang sedang dihadapi Bapak. Dan terima Amin, amin, kasih amin, amin. atas kepercayaan Bapak telah mau berdiskusi dengan saya. Terima kasih Pak Nurdin, semoga Pak Nurdin Siap, sehat siap, selalu siap. dan Terima kasih, Pak. bahagia. Siap, siap. Sekian ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.